Fix rumah DP 0 rupiah jadi program gagal. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur di sior.com. Program rumah DP 0 rupiah pernah menjadi magnet bagi warga DKI Jakarta untuk memilih Anies jadi gubernur. Bagaimana tidak, program ini menjanjikan bahwa warga miskin bisa membeli rumah sendiri di Jakarta dengan embel-embel keberpihakan. Dengan kata lain, Anies ketika masih jadi calon gubernur menyatakan bahwa selama ini pemerintah DKI Jakarta tidak berpihak pada warga miskin. Belum lagi ada endorsement dari Neno Risman berbalut nuansa keagamaan. Saya mengimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau rumahnya masih ngontrak, sebentar lagi insya Allah kita udah tidak punya lagi rumah tunggakan istilahnya. Tetapi kita sudah punya rumah sendiri. Insya Allah dengan waktu sangat dekat, kita menjemput satu kota yang maju dan bahagia dengan segera. Yuk, pilih Mas Anies dan Bang Sandi, ujar Neno dalam video lama semasa kampanye Pilkada. Dalam website resminya, Anies menyebut data 40% penduduk Jakarta dari kalangan masyarakat miskin yang belum punya rumah sendiri. Dijelaskan bahwa tujuan program ini adalah memberi solusi kepemilikan hunian bagi warga Jakarta yang kurang mampu. Ketika baru beberapa bulan jadi gubernur, Anies sempat membandingkan program andalannya ini dengan program Rusunawa gubernur sebelumnya, bahwa memang program Rusunawa memberikan hunian kepada rakyat, tetapi hunian itu tidak pernah jadi milik mereka. Ini soal keberpihakan, ujar Anies. Ada ketimpangan aset kekayaan antara penduduk yang menyewa rumah dengan yang memiliki tanah dan kredit rumah. Oleh sebab itu, Anies menggagas program Rumah DP 0 rupiah, supaya warga Jakarta terbawa eskalator sosial. Di Jakarta itu, separuh warganya tidak terbawa ke atas. Ini kalau dibiarkan, jadi bom waktu. Mindsetnya adalah bahwa setiap polis harus membuat kesetaraan. Kesempatan bagi warga Jakarta, kata Anies dilansir tempo.com pada bulan Maret 2018. Terlihat wah, penuh dengan kata-kata manis. Terlihat gagah, terlihat pintar, dan superior ketimbang para gubernur sebelumnya. Namun kenyataannya bagaimana? Kenyataan justru pahit buat para warga miskin. Karena persyaratan untuk mengikuti program itu ternyata tidak berpihak pada warga miskin. Dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Pemprov DKI tahun 2018, tertera bahwa program itu diperuntukkan bagi warga yang berpenghasilan 4-7 juta. Lalu bagaimana dengan warga yang berpenghasilan tidak sampai 4 juta per bulan, yang sudah memilih Anies gara-gara iming-iming bisa beli rumah sendiri? Ya sudahlah, tetaplah putus asa, jangan semangat. Pembangunan rumahnya sendiri tidak sesuai target. Target awalnya sebanyak 250.000 unit. Jauh sekali dengan kenyataan jumlah unit yang sudah tersedia, yakni hanya 942 unit. Menurut data terbaru yang dilansir kompas.com, yang tersedia di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Target pembangunan rumah pun sekarang direvisi jadi 29.336 unit. Jauh benar ya? Itu pun tidak semuanya laku. Ternyata peminatnya sepi, yang terjual di Pondok Kelapa 668 unit, di Kemayoran 38 unit, dan di Centraland Cengkareng 89 unit. Boro-boro mencapai 250.000 unit tersedia dan terjual seperti rencana Anies ketika awal menjabat gubernur. Belum lagi ada kasus korupsi, lahan yang merugikan negara hingga ratusan miliar. Anies masih berani menyebut keberpihakan? Saat ini, menjelang berakhirnya masa jabatan Anies baru menggelar segala program strategis yang sudah dia janjikan selama kampanye. Anies pun mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022. Ada 28 isu yang harus diselesaikan oleh anak buah Anies, termasuk program Rumah DP 0 rupiah. Untuk itu, Anies pun melantik 13 pejabat baru pada hari Jumat kemarin, 20 Agustus. Di antaranya adalah Sarjoko sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Apakah dilantik Sarjoko, maka Anies menjamin bahwa program rumah DP 0 rupiah ini akan sukses sesuai janji kampanyenya?
Tidak ada yang merubah dari persyaratan penghasilan minimal ataupun harga rumah yang direkan semurah-murahnya agar cicilan bisa lebih kecil. Srejoko sendiri mengeluarkan beberapa pernyataan yang terdengar pesimis. Dia malah mengakui bahwa program pembangunan rumah susun DP 0 rupiah sulit untuk dikejar. Kalau untuk pembangunan baru, mengejar 2022 memang relatif sulit, ucap Srejoko. Jadi Pemprov DKI hanya mengandalkan pembangunan yang sedang berjalan, dengan target 2.777 unit berhasil dibangun dan selesai di tahun 2022. Padahal, target yang disebut dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD DKI Jakarta sebanyak 29.366 unit yang masih dibahas di DPRD DKI. Dengan kata lain, tidak bakal ada pembangunan baru di akhir masa jabatan Anies. Lalu, apa strategi Srejoko untuk melariskan rumah yang belum terjual? Jadi sekarang kita identifikasi swasta-swasta mana yang punya unit yang istilahnya belum bisa terjual dan unit speknya memenuhi kriteria pasar DP 0 rupiah. Nanti kita coba akan kerjasamakan dengan skema pembayaran DP 0 rupiah, ujar Srejoko. Gitu dong strateginya. Anies lagi pinjam tangan anak buah ya untuk mengakui kegagalan programnya tanpa dia sendiri yang ngomong. Terus kalau nggak laku-laku juga, apakah nanti Anies akan menyalahkan dan memecat Srejoko? Tahun depan kalau sekiranya ada aura-aura pemecatan, Pak Srejoko cari saja semua artikel di SeaWorld soal rumah DP 0 rupiah ya. Lengkap kok, dipaparkan bagaimana inkonsistensi Anies dan nipu. Salahnya di mana sehingga program ini tidak pernah mencapai target, selalu dari kura-kura.